Pada video ini, kita akan membahas materi mengenai keadaan-keadaan mikroskopik dari suatu sistem fisis dan perhitungan probabilitas pada mata kuliah Fisika Statistik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ridwan Abdullah Sani, MSI. Adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama Ayu Masita Dewi, yaitu saya sendiri, dan yang kedua yaitu Wuri Cayanurung. Adapun submateri yang akan kami bawakan pada video kali ini, yang pertama yaitu spesifikasi keadaan dari sebuah sistem, yang kedua yaitu perhitungan probabilitas, dan yang ketiga yaitu jumlah keadaan yang diizinkan pada sebuah sistem. Sebelum kami menjelaskan submateri yang pertama mengenai spesifikasi keadaan dari sebuah sistem, kita harus tahu dulu apa itu sistem mikroskopik. Jadi, fisika statistik ini sebenarnya berangkat dari pengamatan sebuah sistem mikroskopik, yaitu sistem yang sangat kecil, ukurannya yang sangat kecil atau kurang lebih ukuran angstrom, atau tidak dapat diukur secara langsung. Sebagai contoh, yaitu pada sistem partikel tunggal, di mana penjelasan pada sistem partikel tunggal ini dapat dilakukan melalui hukum-hukum mekanika klasik maupun kuantum. Dan untuk jumlah yang cukup banyak, dapat dibantu dengan menggunakan numerik atau komputer. Jadi, ketika kita mengamati sistem N partikel dalam keadaan wujud gas, yang suatu saat secara tiba-tiba, sistem tersebut terkondensasi, di mana perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, sehingga sistem berada dalam keadaan fase cair. Jika kita melihat tinjauan mikroskopik, maka kita akan melihat partikel penyusun sistem pada fase gas akan berubah menjadi partikel penyusun sistem pada fase cair. Nah, jadi perubahan inilah yang dapat kita umpamakan sebagai proses reproduksi pertumbuhan partikel penyusun sistem pada fase cair. Kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu spesifikasi keadaan dari sebuah sistem. Di mana, di dalam menganalisis suatu sistem, kita dapat mengkombinasikan yang pertama yaitu ide tentang statistik. Kita bisa menuangkan gagasan-gagasan ide mengenai statistik untuk menganalisis suatu sistem. Yang kedua, kita dapat mengkombinasikan pengetahuan hukum-hukum mekanika partikel, di mana termasuk klasik ataupun kuantum. Adapun urutan langkah-langkah di dalam menganalisis suatu sistem, yang pertama ada spesifikasi keadaan sistem, yang kedua ada ensemble statistik, yang ketiga ada postulat dasar, dan yang keempat ada perhitungan probabilitas. Bisa kita lihat pada gambar, ada beberapa kelereng-kelereng kecil berwarna hitam, di mana sistem itu terdiri dari beberapa elektron, atom-atom, ataupun molekul-molekul yang dapat dideskripsikan dengan kaidah mekanika kuantum. Sehingga sistem dapat dijelaskan melalui psi, buka kurung, Q1, Q2, Q3, Q4 sampai dengan Qf, yang merupakan fungsi dari F koordinat itu termasuk spin, di mana bilangan F merupakan derajat kebebasan sistem. Ada dua spesifikasi keadaan mikro. Keadaan mikro yang pertama yaitu jika partikel tidak terbedakan, di mana keadaan mikro dari assembly dinyatakan dengan angka spesifikasi dari jumlah total bilangan okupasi pada suatu keadaan energi tertentu. Sebagai contoh, salah satu keadaan mikro jika partikel tidak terbedakan bisa kita lihat pada gambar bahwa pada level 4 terdapat partikel di keadaan 3 dan 5. Sehingga jika kedua partikel ini saling bertukar atau mengalami pertukaran, maka tidak akan menghasilkan keadaan mikro yang baru. Atau dengan kata lain, keadaan mikro hasil dari pertukaran partikel ini tidak sama dengan keadaan mikro yang sebelumnya, diakibatkan karena adanya partikel yang tidak terbedakan. Spesifikasi keadaan mikro yang kedua yaitu jika partikel terbedakan, di mana keadaan mikro dari assembly dinyatakan dengan keadaan energi setiap partikel. Sebagai contoh, pada level 4, kita misalkan terdapat partikel A dan partikel B, di mana salah satu keadaan mikro jika partikel terbedakan, terlihat pada gambar bahwa pada level 4 terdapat partikel A di keadaan 3 dan partikel B di keadaan 5.
Sehingga ketika keduanya mengalami pertukaran partikel antara partikel A di keadaan 3 dan partikel B di keadaan 5, maka akan menghasilkan keadaan mikro yang baru. Artinya, keadaan mikro yang baru inilah berbeda dengan mikro sebelumnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu perhitungan probabilitas. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang probabilitas, kita harus mengetahui apa sih itu probabilitas. Nah, peluang atau probabilitas merupakan suatu konsep matematis yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Nah, di sini terdapat asumsi dan sifat probabilitas yang harus dipenuhi. Asumsi yang pertama yaitu eksperimen dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, asumsi ensemble. Yang ketiga, jika tidak mengetahui kejadian mana yang lebih sering terjadi, maka asumsi yang kita dapat gunakan adalah probabilitas kejadian-kejadian yang bernilai sama. Adapun sifat probabilitas yang pertama selalu bernilai positif atau 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Kemudian yang kedua, jumlah total semua probabilitas sama dengan 1. Lalu bagaimana dengan prinsip kesamaan peluang atau equal a priori probability? Dikatakan bahwa semua distribusi energi adalah sama peluangnya. Misal, jika E sama dengan 5 dan N sama dengan 5, maka di sini saya memiliki distribusi sebagai berikut. Nah, pada keadaan yang pertama, ada 5 partikel yang diletakkan pada energi level pertama. Kemudian pada keadaan yang kedua, terdapat 3 partikel di level 0, 1 partikel di level 2, dan 1 partikel di level 3. Dan pada keadaan yang ketiga, terdapat 4 partikel di level 0 dan 1 partikel di level 5. Nah, semua contoh konfigurasi tersebut memiliki peluang yang sama, tetapi banyaknya cara yang mungkin atau bobotnya berbeda. Nah, misalkan 2 buah partikel identik berada dalam sistem terisolasi, atau kita sebut sebagai sistem I. Nah, sistem I ini terdiri dari 2 sistem, yaitu sistem A dan A absen, yang dibatasi oleh dinding, di mana memungkinkan perpindahan partikel antar kedua sistem tersebut. Nah, dengan demikian, penentuan harga peluang, misal peluang tidak terdapat satupun partikel di sistem A, yakni P0 sama dengan 1/2 pangkat N. Hal ini karena hanya ada satu kejadian dari 2 pangkat N kejadian yang mungkin. Nah, pada keadaan pertama, kedua partikel berada di sistem A, sehingga peluangnya adalah P1 sama dengan 1/4. Pada keadaan 2 dan keadaan 3, merupakan keadaan yang sama, karena dalam hal ini keduanya merupakan partikel identik, sehingga peluangnya adalah P2 sama dengan P3 sama dengan 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian pada keadaan yang keempat, kedua partikel berada pada sistem A absen, sehingga peluangnya sama dengan keadaan pertama, P4 sama dengan 1/4. Untuk menyatakan peluang keadaan suatu kejadian, tentu kita harus mengetahui jumlah kombinasi kejadian dari semua kejadian yang dapat kita mainkan. Sebagai contoh, lihat pola penyebaran untuk 4 partikel sebelumnya. Peluang terbesar ketika setiap sistem memiliki 2 partikel. Nah, maka kita memerlukan jumlah kombinasi untuk menempatkan 2 partikel di setiap sistem, sehingga pernyataan peluang menjadi Pn sama dengan Cn besar N kecil per 2 pangkat N. Jumlah kombinasi dirumuskan N faktorial dibagi dengan N besar dikurang N kecil faktorial dikalikan dengan N faktorial, dengan N adalah jumlah semua unsur yang tersedia dan N kecil adalah jumlah semua unsur yang dikombinasikan. Contohnya, peluang menempatkan 2 dari 4 unsur yang tersedia adalah P2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial dibagi 2 pangkat 4. Nah, kemudian kita jabarkan 4 faktorial ini menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1/2
2 faktorial dikali 2 faktorial per 16. Sehingga diperoleh peluang menempatkan 2 dari 4 unsur yang tersedia adalah 6 per 16 dan disederhanakan menjadi 3 per 8. Kemudian kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu jumlah keadaan yang diizinkan pada sebuah sistem. Nah, keadaan makro adalah sekumpulan keadaan-keadaan mikro dengan energi tertentu U yang memenuhi constraint tertentu. Misalnya, energi U, volume V, dan jumlah partikel N yang konstan. Jumlah keadaan mikro tertentu dinyatakan sebagai bobot statistik dari keadaan makro tersebut dan dinyatakan dengan simbol UVN. Pada keadaan timbang statistik, orang tidak memerlukan rincian dari keadaan-keadaan makro. Yang diperlukan hanyalah jumlah keadaan mikro dalam keadaan makro yang bersangkutan. Bobot statistik suatu keadaan makro dapat ditentukan sebagai berikut. Misalkan, 3 buah partikel sejenis dapat dibedakan satu sama lain. Sebutlah A, B, dan C. Akan ditempatkan pada tingkat-tingkat energi E1 sama dengan epsilon, N2 sama dengan 2 epsilon, dan E3 sama dengan 3 epsilon. Andaikan keadaan makro yang diinginkan mempunyai energi U sama dengan 6 epsilon, artinya distribusi partikel adalah N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 1, dan N3 sama dengan 1. Sehingga U sama dengan N1 E1 plus N2 E2 plus N3 E3 sama dengan 6 epsilon. Jika partikel-partikel itu identik yang dapat dibedakan, maka susunan partikel pada tingkat-tingkat energi adalah sebagai berikut. Untuk E3 sama dengan 3 epsilon, keadaan mikronya yaitu C, B, C, A, dan B. Untuk E2 sama dengan 2 epsilon, keadaan mikronya yaitu B, C, A, C, B, dan A. Untuk E1 sama dengan epsilon, keadaan mikronya yaitu A, B, C, dan C. Untuk U sama dengan 6 epsilon. Terlihat keadaan makro tersebut mempunyai 6 buah keadaan mikro. Selanjutnya, andaikan keadaan makro yang diinginkan mempunyai energi U sama dengan 4 epsilon, maka distribusi partikel adalah N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 1, dan N3 sama dengan 0. Sehingga U sama dengan N1 E1 plus N2 E2 plus N3 E3 sama dengan 4 epsilon. Susunan partikel pada tingkat-tingkat energi adalah sebagai berikut. Untuk E3 sama dengan 3 epsilon, tidak ada keadaan mikronya. Kemudian E2 sama dengan 2 epsilon, keadaan mikronya C, B, dan A. Untuk E1 sama dengan epsilon, keadaan mikronya yaitu AB, AC, dan BC. Untuk U sama dengan 4 epsilon. Terlihat keadaan makro tersebut mempunyai 3 buah keadaan mikro. Untuk 2 contoh sebelumnya, jumlah keadaan mikro dalam keadaan makro dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk N sama dengan 3, N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 1, dan N3 sama dengan 1, U sama dengan 6 epsilon. Ohm sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 6. Untuk N sama dengan 3, N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 1, dan N3 sama dengan 0, U sama dengan 4 epsilon, maka Ohm sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial dikali 0 faktorial sama dengan 3. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk sistem N identik yang dapat dibedakan secara umum berlaku hal berikut. Andaikan suatu keadaan makro mengandung M buah keadaan mikro dengan tingkat-tingkat energi E1, E2, sampai Em, jika distribusi partikel-partikel adalah N1, N2, sampai Nm, dengan keadaan makro yang mempunyai constraint, maka N sama dengan sigma Ni konstan, U sama dengan sigma Ni dikali Ei konstan. Maka, jumlah keadaan mikro dalam keadaan makro bersangkutan adalah Ohm U sama dengan N faktorial dikali N
N1 faktorial dikali N2 faktorial hingga Nm faktorial sama dengan N faktorial sigma 1 per Ni faktorial. Jika sekiranya tingkat-tingkat energi keadaan mikro mempunyai degenerasi, misalnya GI untuk tingkat energi ke I, maka peluang penempatan Ni buah partikel di tingkat energi EI adalah GI pangkat Ni. Dengan demikian, maka persamaan tersebut harus disempurnakan menjadi Ohm U sama dengan N faktorial sigma GI pangkat Ni per Ni faktorial. Nah, sekian pemaparan materi tentang keadaan mikro dari suatu sistem fisik beserta perhitungan probabilitasnya. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.